Kisah dan Mukjizat, 25 Nabi dan Rasul, 15, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah Rasul ke-13. Merupakan saudara Nabi Musa alaihissalam yang sama-sama diutus oleh Allah untuk Bani Israel di Mesir. Nabi Harun lahir di masa jeda Raja Fir'aun membunuh anak laki-laki. Nabi Harun adalah kakak Nabi Musa yang selalu mendampinginya, termasuk ketika dikejar oleh Fir'aun. Beliau dikaruniai kepandaian dalam berbicara dan berdebat. Mukjizat Nabi Harun, yaitu, memiliki kemampuan berbahasa dan berbicara yang luar biasa, jenggotnya memiliki dua warna, putih dan hitam. Mukjizat Nabi Harun alaihissalam. 1. Pandai berbicara dan berdebat. Mukjizat Nabi Harun ini terkandung dalam Quran Surah Toha, 20, ayat 29-32. Nabi Harun sangat fasih dan pandai berbicara. Dalam berdakwah, Nabi Harun sangat piawai dan menggunakan bahasa yang jelas serta tegas. Mukjizat yang dimiliki Nabi Harun ini sangat membantu Nabi Musa ketika berdebat dengan Raja Fir'aun. Perdebatan ini sangat sengit, karenanya Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel ke negeri Mesir. Kemampuan berbicara dan berdebat yang hebat, sangat membantu Nabi Musa untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun yang keji dan kaum Bani Israel yang saat itu jauh dari ajaran Allah karena menyembah berhala. 2. Tongkat berbunga. Ketika Nabi Musa harus melakukan ibadah berpuasa selama 40 hari dan pergi ke Bukit Sinai untuk menerima kitab Taurat, sehingga kepemimpinan Musa atas Bani Israel harus digantikan sementara. Untuk memilih pemimpin, Allah kemudian memerintahkan setiap pemimpin suku Bani Israel meletakkan tongkatnya di tempat suci. Tongkat Nabi Harun juga dimasukkan ke dalam tempat itu. Siapa yang tongkatnya berubah, maka dialah yang layak menjadi pemimpin Bani Israel. Atas izin Allah, tongkat Nabi Harun berbunga dan bertunas. Keesokan harinya, Nabi Musa menemukan tongkat Nabi Harun bertunas dan berbunga. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Allah memilih Nabi Harun sebagai pemimpin Bani Israel. 3. Jenggotnya memiliki dua warna. Jenggot Nabi Harun terdiri dari dua warna, yaitu sebagian putih dan sebagian lainnya hitam. Mukjizat tersebut muncul ketika Nabi Musa melakukan perjalanan mengambil kitab Taurat selama 40 hari 40 malam. Saat itu, Musa menitipkan para pengikutnya pada Nabi Harun. Namun musuhnya yang bernama Samiri mengambil kesempatan untuk membujuk para pengikut Nabi Musa untuk berpaling dari ajaran Allah. Samiri membuat patung lembu dari emas yang diisi pasir. Selanjutnya, Samiri mengajak pengikutnya untuk menyembah patung tersebut karena dapat mengeluarkan suara. Sewaktu para pengikut Musa memilih untuk mendengarkan Samiri, Nabi Musa yang baru pulang dari perjalanannya menjadi marah. Dia lalu menarik jenggot Nabi Harun dan secara tiba-tiba, jenggot yang ditarik itu berubah warna menjadi putih. Meski demikian, jenggot yang tidak ditarik tetap berwarna hitam. Sejak saat itu, jenggot Nabi Harun memiliki dua warna. 4. Selamat saat menyeberangi Laut Merah. Nabi Musa dan Nabi Harun berusaha menyadarkan Fir'aun untuk beriman kepada Allah melalui kitab Taurat yang diturunkan. Namun Fir'aun yang sombong dan keji, justru melawan dan mengancam akan membunuh Musa dan Harun serta kaum Bani Israel yang beriman kepada Allah. Fir'aun dan pasukannya mengusir Musa dan Harun serta kaum Bani Israel yang beriman keluar Mesir, hingga mereka terhadang oleh Laut Merah. Mukjizat tongkat Nabi Musa atas izin Allah yang dapat membelah Laut Merah menjadi pertolongan bagi Musa dan kaumnya termasuk Nabi Harun. Sehingga, Nabi Harun bisa ikut melewati Laut Merah dengan mudah dan terbebas dari kejaran Fir'aun yang keji. 5. Meninggal di Gunung Harun. Di akhir masa hidupnya, Harun dan Musa diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Gunung Hur di kawasan Tursina. Harun mengajak pula anaknya yang bernama Eleazar. Sesampainya di atas gunung, terdapat sebuah kamar dengan dua helai pakaian. Musa atas perintah Allah meminta Harun mengganti pakaiannya dengan yang ada di kamar tersebut. Pakaian Nabi Harun pun dipakaikan kepada anaknya dan dia mengenakan pakaian yang ada di kamar tersebut. Musa kemudian meminta Harun untuk tidur di sebuah ranjang yang ada di kamar tersebut, kemudian malaikat mencabut nyawa Harun, dan kematian Nabi Harun pun tiba.
Saat kembali turun, Musa menceritakan kematian Harun kepada Bani Israel. Namun Musa justru dituduh telah membunuh Harun. Kemudian Allah mengangkat jasad Nabi Harun yang ada di atas gunung sehingga kaum Bani Israel dapat melihat jika Harun benar-benar telah meninggal. Kini area yang juga disebut Gunung Harun ini dibangun sebuah bangunan yang kemudian dijadikan makam Nabi Harun untuk umat Muslim berziarah. Kisah Nabi Harun bisa menginspirasi umat Muslim bagaimana menghadapi kaum Bani Israel dan Fir'aun. Berbagai mukjizat dan keistimewaannya semoga bisa menjadi manfaat bagi umat manusia.